Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Terakhir baru masuk pengenalan bab-bab dari ilmu ma'ani. Kemarin di antara yang akan dibahas di kitab ini adalah isnadul khobari. Ini masalah khobar. Khobar dalam balaghah lawan kata dari insya. Khobar adalah kalimat yang mengkhabarkan saja. Ya, hukum asalnya mengkhabarkan. Kalau insya, kalimat-kalimat yang minta sesuatu. Kalau dalam tinjauan definisinya, khobar adalah kalimat yang bisa dibenarkan atau didustakan. Dari kalimatnya ya. Tentu kalau dibahas di usul fikih kemarin tuh, dari sisi pengucapnya, ada kalimat-kalimat yang harus dibenarkan, ada kalimat-kalimat yang harus didustakan. Cuma dari sisi kalimatnya, defaultnya, standarnya, kalimat itu bisa didustakan atau dibenarkan. Ini khobar. Kalau kemarin di usul fikih, misalnya yang harus dibenarkan, khobar dari Allah dan Rasulnya. Ini kan udah harus dibenarkan. Atau kalau yang harus didustakan, misalnya, khobar-khobar yang bertentangan dengan syariat. Misalnya ada orang mengatakan saya Nabi setelah Rasul SAW wafat. Nah ini kan secara lafaz khobar. Tapi gara-gara diucapkan sama dia harus didustakan. Nah tapi secara lafaz khobar itu bisa didustakan, bisa dibenarkan. Adapun insya yang tidak bisa dibenarkan dan tidak bisa didustakan. Ya seperti kalimat tanya dan sebagainya. Nah kita baru masuk ke isnadul khobari. Ini masalah khobar ini. Dan khobar tersusun dari musnad dan musnad ilaih. Musnad ilaih ini fa'il, mubtada dan sebagainya. Musnad ya berarti fi'il atau khobar yang disandarkan kepada orang tersebut atau musnad ilaih tersebut. Nah, kita masuk ke al-awwal al-isnadul khobari. Ini enggak bisa diterjemahkan ya. Bingung kalau diterjemahkan. Kata penulis huwa dia adalah ikhbarun bi amrin, mengkhabarkan terhadap satu perkara. Amrin di sini perkara. Jamak dari umur. Mufrad dari kata umur. Bukan perintah ya. Kalau perintah jamaknya awamir. Mengkhabarkan terhadap satu perkara yasihhu yang dia sah an yuqala liqailihi untuk dikatakan kepada pengucapnya anta shadiq, engkau benar. Ini khobar nih, tadi yang barusan kita bahas. Kalau insya nggak bisa dikatakan anta shadiq. Seperti kalimat tanya, ya kan? Gimana rumahmu? Kau benar misalnya. Nah ini enggak. Al-idah, penjelasan. Idza qasadal mukhbiru bi khabarihi an yufidal mukhataba, jika al-mukhbir, orang yang mengkhabarkan sesuatu, qasada, dia bermaksud bi khabarihi, terhadap kabar yang dia ingin katakan, an yufidal mukhatab, untuk memberikan faidah kepada mukhatab, orang yang diajak bicara. Memberikan faidah maksudnya ngasih tahu hal yang baru yang dia belum tahu. Ah ini hukum asal khobar niatnya ini. Khobar hukum asalnya niatnya ini. Nah, hadoro Zaidun. Contoh, Zaid telah hadir. Untuk orang yang nggak tahu, kalau untuk orang yang nungguin Zaid misalnya, ya. Ah ini hukum asal khobar niatnya ini memberi faidah. Seperti hada kitabun, ini adalah kitab, untuk omongan seorang bapak kepada anak kecil. Nah ini khobar nih, hukum asalnya. Ya nanti ada keluar dari hukum asal. Fadzaka faidatul khobari, maka yang seperti ini disebut faidatul khobar. Nih memberi faidah. Fa in aroda, kalau seseorang ingin ifadatahu bi annahu alimun bihi, memberi faidah bahwasanya dia tahu terhadap perkara tersebut, fahuwa lazimul faidah, maka yang ini lazimul faidah. Lazimul faidah beda lagi. Ini yang kemarin, atau kita lihat contohnya aja. Kaqaulika, seperti ucapan engkau, liman akhfa, terhadap orang yang menyembunyikan, angka, terhadap engkau, jar majrur, maharotahu bil kitabah, menyembunyikan kemahirannya dalam menulis. Jadi ada orang menyembunyikan kemahirannya dalam menulis. Antum suruh nulis dia nggak mau, dia bilang yang lain aja, tulisan yang lain lebih bagus.
Terus antum ngomong gini, anta mahirun bil kitabah. Kamu jago nulisnya. Ah, ini tentu bukan bukan faidatul khabar. Karena dia udah tahu tentunya tulisan dia bagus. Ah, ini dalam rangka memberitahu dia bahwa kita tahu tulisan dia bagus. Nah, ini disebut lazimul khabari. Nah, istilah-istilah ini nggak apa-apa antum nggak pahami ya. Yang penting antum tahu kalimat khobar ini sebenarnya pun kita gunain ini kok. Ya, cuma ini lagi dibahas aja di balaghah. Oh, ternyata dikategorikan ya sama ulama bahasa gitu loh. Nah, maka ini bukan faidatul khabar tapi lazimul khabar. Apa tadi namanya? Lazimul faidah. Akhbartahu bima ya'lamuhu. Engkau mengkhabarkan dia terhadap apa yang dia udah tahu sebenarnya. Walakinnaka turidu, tapi tujuanmu engkau ingin antufhimahu, untuk memberi dia paham, annaka ta'lamu maharatahu, bahwasanya kau mengetahui kemahirannya. Nah, ini disebut lazimul faidah. Ini yang kedua. Contoh khobar keluar dari hukum asal. Tadi kalau hukum asalnya faidatul khobar, ngasih faidah, ngasih orang tahu, ini hukum asalnya. Ini sekarang yang kedua diantara yang keluar dari asal, lazimul faidah. Kemudian ka'annaka qulta, seolah-olah engkau berkata, ana alimun bimaharotika fil kitabati, aku tuh tahu terhadap kemahiranmu dalam menulis. Ini kalimat yang tersembunyi ya, dari kalimat antum anta mahirun bil kitabah. Walakinnaka, tetapi engkau tawaita hadzal makna, engkau menyembunyikan makna ini. Siqatan bil mukhatabi wa fahmihi, karena engkau percaya terhadap mukhatabnya yang diajak bicara, dan engkau percaya terhadap pemahamannya. Nah, orang-orang cerdas tentu antum kalau ngomong anta mahirun bil kitabah dia ngerti. Ya. Nah, makanya tadi kemarin di awal-awal tuh kita bahas masalah ilmu balaghah. Atau patokan ilmu balaghah itu apa sih? Kata penulisan kemarin apa? Az-zauqus salim. Apa? Insting ya. Nah, ini nggak ada patokan ini. Ini benar-benar perkara yang kita pahami dia dari zauq kita. Zauq itu apa ya? Ya insting lah. Ya, dia nggak ada apa? Nggak ada kaidah patennya. Tapi dipahami seperti itu. Ya, nah, ucapan seperti ini dipahami. Wasiqatan bi asali bil lughatil lati takfulu ifham dzalikal makna, dan engkau mengucapkan itu, menyembunyikan makna itu dengan cuma mengucapkan anta mahirun bil kitabah, percaya siqah terhadap uslub-uslub bahasa yang telah mencukupi dalam memahami makna tersebut. Nah, baru kita keluar dari hukum-hukum asal yang lain. Wa qad yakunul gharadu minal khabar, dan kadang-kadang qad kalau masuk fi'il mudhari berarti maknanya kadang kan, yakunu fi'il mudhari. Terkadang al-gharad ini tujuan dari khobar yang lain adalah al-istirham, minta kasih sayang, melas lah ibaratnya. Nah, contoh, ana faqirun ilallah, aku butuh kepada Allah. Ini kalimat ini tentu enggak antum katakan kepada orang dalam rangka memberitahu orang. Semua orang tahu kita itu butuh sama Allah. Ya, kecuali ngomong sama anak kecil ya. Nah, maka ini tujuannya dalam rangka istirham, minta belas kasihan. Ana faqirun ilaika, misalnya ngomong sama Allah seperti itu. Dan ini banyak di doa. Ya. Yang kedua, ini yang keempat berarti nih kalau mau dinomorin. Izharud dha'fi, menampakkan apa? Dha'f, kelemahan. Kaqauli Zakaria, seperti ucapan Zakaria alaihissalam. Qala, beliau berkata, Rabbi inni wa anal azmu minni. Ya Allah, sesungguhnya aku telah melemah tulang-tulangku. Kalau mau dilengkapin, wasalar ra'su syaiba, dan telah memutih rambut-rambutku. Nah, ini kan cuma mau ngomong kabur tuh, aku udah tua ya Allah. Nah, cuma diungkapkan dalam rangka menampakkan kelemahan. Ya. Ini tentu bukan ngasih tahu Allah. Bukan faidatul khabar. Ya Allah udah tahu lah kondisinya dia. Allah kan maha melihat. Jangankan Allah, keluarganya juga tahu kondisinya dia udah tua. Cuma ngapain dia ungkapin? Dalam rangka izharud dha'fi, menampakkan kelemahan. Ya, di antara contohnya taubih, mencela. Nah, ini banyak nih nanti di Quran. Kaqaulika lin naim, seperti ucapanmu terhadap orang yang tidur. Asyamsu tola'at, matahari udah terbit. Ngomong sama orang yang waktu subuh dia masih tidur. Nah, ini bukan ngasih tahu, antum mencela dia.
Ya, matahari itu udah terbit, ngapain tidur mulu ibaratnya gitu loh. Contohnya lagi kalau di Quran, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ini rangka mencela ini. Kalimatnya bukan ngasih tahu. Ya. Yang ke berapa nih kalau dinomorin? Yang kelima. Waqad yunazzalul alimu manzilatal jahili. Kadang-kadang juga kita mengucapkan ini khobar dalam rangka menempatkan orang yang berilmu di kedudukan orang yang jahil. Kaqaulika, seperti ucapanmu liman ahmalas salata, terhadap orang yang melalaikan salat. Padahal dia tahu nih. Cuman masalah salat lalai aja. Antum cuma ngomong gini, as-salatu wajibah. Salat itu wajib loh gitu. Nah, ini bukan ngasih tahu, udah ngerti dia. Nah, misal ngomong sama santri. Santri kan banyak yang paham masalah salat, tapi udah takbir masih bercanda di belakangmu. Nah, ini ucapan seperti ini untuk menempatkan seorang yang berilmu seperti orang bodoh. Ya, nggak perlu antum kasih tahu dengan kalimat yang ribet. Cukup seperti ini. As-salatu wajibah dan seterusnya. Walhasil, ini beliau cuma spill sedikit-sedikit ya. Kalau di kitab Balago yang lain lebih banyak. Intinya khobar banyak keluar dari hukum asal dan itu bisa antum pahami. Walaupun antum nggak pahami, antum nggak hafal jenis-jenisnya. Tadi kalau diulang minta belas kasih sayang apa namanya? Istirham. Kalau antum nggak ngerti juga nggak apa-apa. Yang penting bisa paham ketika baca Quran tuh, oh dapat nih maknanya nih. Ini bukan ngasih tahu nih, tapi menghibah dan sebagainya. Walhasil, simpulannya, anna hadhihi akhbarun, bahwasanya ini tuh khobar-khobar. Walakinnaha laysat bima'nal khobaril hakiki, tapi tidak bermakna kabar secara hakikat. Ya, karena keluar dari asal. Bal afadat makna akhar, bahkan dia tuh memberi faidah makna yang lain. Yafhamu bil wujdan wal ihsas wal hal wasiyaq, dan ini dipahami dengan wujdan. Di sini kalau nggak salah maknanya insting juga. Al ihsas indra, wal hal keadaan, wasiyaq dan konteks. Ya, seperti contoh-contoh yang dipakai sama penulis tadi, misalnya as-sholatu wajibah, ini bisa aja jadi khobar. Misalnya kita ngomong sama anak kecil, tentu khobar mananya. As-sholatu wajibah, dek, sholat itu wajib loh. Misalnya untuk orang yang anak kecil yang nggak tahu. Nah, kalau ngomong sama orang yang udah tua, apalagi ngomong sama santri, nah berarti itu tadi, ya, tergantung konteksnya, ngomong sama siapanya, keadaannya dan seterusnya. Kemudian, ini ada tambahan faedah. Wal mukhatabu idza kana munkiran, orang yang diajak bicara, kalau dia adalah pengingkar, gitu ya, wajib taukid, wajib ditaukid. Nah, ini baru kita tahu nih. Tujuan taukid itu diantaranya kalau sekiranya ada kemungkinan mengingkari dari yang diajak bicara, atau bahkan memang sudah mengingkari. Nah, makanya kalau antum baca di perkara-perkara yang ditaukid sama Allah di Al-Quran atau ditaukid sama Rasulullah SAW, nah itu berarti perkara-perkara yang memang dia kalau nggak ditaukid kayak kurang gitu loh. Memang pengen dikuatkan karena memang ada pengingkaran, atau mungkin perkaranya kemungkinan besar diingkari. Seperti ucapan Rasulullah SAW masalah hadis itu tuh, manusia dibuat dari alaqah, mudghah. Nah, itu kan ucapan Ibnu Mas'ud ketika mau nyampain haddatsana Rasulullah SAW wa huwas shadiqul masduq. Menyampaikan kepada kami siapa Rasulullah SAW dan dia adalah orang yang benar lagi dibenarkan. Ngapain ngomong kayak gitu? Karena perkara setelahnya, perkara yang kayaknya bakal diingkari pada zaman itu. Ngomongin janin dan sebagainya kan zaman itu belum ada USG. Kalau hari ini kayak lewat aja biasa. Nah, itu tujuan taukid. Nah, beliau kasih contoh. Wajibat taukid, wajib ditaukid untuk orang-orang yang mengingkar. Lahu, pada kalimat tersebut, bi muakkidin au aksaro, dengan satu taukid atau boleh tambah lagi. Bihasabi ingkarihi, sesuai dengan pengingkaran orang. Kaqaulihi subhana anil mursalin, seperti firman Allah tentang para rasul, ila ashabil qaryah, terhadap ashabul qaryah, penduduk sebuah desa. Ini surat apa ini? Hah? Ada tulisannya Yasinnya di situ. Bentar, kita coba buka lebih itu. Ayat 14 ya?
Id arsalna ilaihim isnain fakadzabuhuma. Sebelumnya 13 berarti. Apa 12? Di situ langsung 14. Tatkala kami mengutus kepada mereka 2 orang nabi. Fakadzabuhuma, mereka mengingkari kedua nabi tersebut. Fa'azzazna bisalisin, kami tambahin nabi yang ketiga. Ya. Faqalu inna ilaikum mursalun, sesungguhnya kami nih kepada kalian adalah seorang utusan. Sesungguhnya kami adalah seorang utusan kepada kalian. Taukidnya mana? Inna. Lihat di ayat 15. Mereka penduduk negeri menjawab, kamu ini hanya manusia seperti kami, dan Allah yang Maha Pengasih tidak menurunkan sesuatu apapun, kamu hanyalah pendusta belaka. Nambah nih, udah 2 nabi, kalimatnya taukid, masih ngingkar. Ya, terus ditambah 1 lagi tadi, udah 3 nabi. Lihat, ayat ke-16-nya itu yang dikasih sama penulis yang di bawah. Inna qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Mana taukidnya? Inna dan la. La yang diterak itu. Lamursalun. Sesungguhnya kami itu benar-benar loh utusan Allah. Nah, taukid itu bertambah sesuai dengan bertambahnya pengingkaran. Falama zadu, kata penulis, tatkala tambah fil ingkar, mereka menambahkan pengingkaran, zadar rusula fit taukid, maka ditambah rasul untuk mentaukid. Faqalu, kan kemudian dikatakan inna ilaikum lamursalun. Ada inna, ada la yang di belakang. Lamursalun. Sungguh dan benar-benar. Wa yusamma, dan yang kayak gini dinamakan khitoban ingkarian. Ya, pembicaraan untuk orang-orang yang mengingkari. Intinya kalimat istilah-istilah ini nggak apa-apa antum nggak hafal. Sekali lagi anak katakan, jangan terbebani sama istilah, yang penting tahu bahwasanya kalimat yang bertaukid ya biasanya ada tujuannya. Wa idza kana al-mukhatabu mutaraddidan. Jika yang diajak bicara mutaraddidan apa namanya? Ragu, taraddud, apa ya? Goyanglah hatinya. Yatlubut taukida, maka dia akan meminta taukid. Hasuna taukidu ikhbarihi, maka bagus untuk mentaukid kabarnya. Wa yusamma tolabian, ini disebut dengan tolabian. Lihat ya, nama-nama ini nggak perlu antum jadi beban. Wala hajata lit taukid, dan nggak ada keperluan untuk mentaukid liman la tarad dadain dahu, kalau orang-orang yang tidak punya kebimbangan. Ngomong sama anak kecil nggak usah antum pakai inna sholata wajib misalnya. Biasa aja, as-sholatu wajibah. Wa yusamma khobaron ibtidaiyan. Nah, kabar yang nggak pakai taukid disebut khobaron ibtidaiyan. Nah, kalau mau diterjemahkan apa? Kabar bukan ISD. Ibtidaiyan permulaan. Ya, nah ini kabar permulaan lah. Ya, nggak perlu next step gitu ya. Wa qad yu'akkadu li ghairi sa'il. Kadang-kadang ditaukid li ghairi sa'il tanpa meminta. Nah, ini tadi nih seperti Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud belum ada keraguan dari ketika nyampein hadisnya ke tabi'in. Tapi kira-kira bakal diingkari oleh orang yang mungkin oleh pendengar ya, maka dia datangkan taukid tanpa diminta. Wa ghairul munkiri, lihat tuh. Bahkan tanpa ada pengingkaran. Cuma ada kemungkinan. Wa yaj'alul munkira, dan wa yuj'alul munkiru bisa juga dijadikan orang yang mungkir tersebut bimanzilati ghairil munkir. Seperti orang yang tidak mengingkari. Li ahwali tad'u ila zalika. Ini nanti lihat hal-hal yang sekiranya mengharuskan ke hal tersebut. Jadi dilihat nanti. Kira-kira butuh taukid apa enggak. Di situ ada footnote. Qad yakunul mukhatab. Kadang-kadang orang yang diajak bicara ghairu mutaraddid. Tidak mengingkari fi zahir. Pada zahirnya. Wala sa'il. Dan dia juga enggak nanya. Walakin yulqa ilaihil khabaru muakkidan. Tapi kadang-kadang dilemparkan kalimat yang bertaukid. Li'annal hala yastad'i taukid, karena keadaannya sepertinya membutuhkan taukid. Kaqaulillahi azza wa jalla, seperti firman Allah li Nuhi alaihissalam terhadap Nabi Nuh alaihissalam. Wala tukhatibni, kata Allah kepada Nabi Nuh, jangan bicara kepadaku. Fil ladzina zalamu, terhadap orang-orang yang berbuat zalim. Innahum mukraqun, sungguh mereka akan tenggelamkan. Ada inna. Tentu Nabi Nuh kita nggak katakan dia mutaraddid.
Ya, dia percaya terhadap apa yang Allah katakan. Nah, kenapa Allah datangkan tauhid? Kata penulis, fa innahu lamma umira an yasna'al fulka. Karena sesungguhnya tatkala diperintah untuk membuat kapal, wa nahahu an mukhatabatihi, dan Allah melarang dia untuk mengajak bicara Allah fi syafa'ah lahum, dalam meminta syafaat. Allah tahu nih kayaknya Nabi Nuh nih pengen minta syafaat. Ya Allah, jangan ya Allah, ini kaumku gitu loh. Ya, ini karena rahmatnya. Akhirnya karena Allah udah tahu ini kaum yang enggak pantas dapat syafaat, langsung ditauhid sama Allah. Innahum lamukraqun. Enggak, mereka udah pasti ditenggelamkan. Padahal Nabi Nuh enggak mengingkari, cuman kemungkinan dia mau minta syafaat. Biasalah para nabi pasti sayang sama umatnya. Paham ya? Nah, sorofi maqamil mutaraddid. Maka yang kayak gini dijadikan seolah-olah dia itu orang yang ragu. Tentu enggak. Ya, Nabi Nuh terbebas dari tuduhan itu. As-sailu an akibatihim. Fi maqami as-saili an akibatihim, ini atofnya ke mutaraddid. Berarti jadilah dia ditempatkan pada tempat orang yang minta terhadap kesudahan kaumnya. Fa'akkada lahul khabara, maka Allah mentaukid khabarnya. Li'annahu fi hukmi man yahtaju ila taukidin. Karena dia jadi berhukum atau ditempatkan pada hukum seperti orang yang butuh terhadap, seperti kalimat yang butuh terhadap taukid. Kebalikannya, wa kadzalika qad yu'akadu li ghairil munkir. Kadang-kadang ditaukid tanpa pengingkaran. Idza lam yunkir bilisanihi. Dia enggak mengingkari dengan lisannya. Walakin halahu yusbihul munkir. Tapi keadaannya mirip hal di sini konteksnya dia mirip orang yang mengingkari. Nah, ini kayak gimana nih? Kakaulika, seperti ucapan kau, liman yatakallamu, terhadap orang yang ngomong bihadratil ulama, terhadap kedatangannya para ulama, wa huwa ghairu muqtarisin bihim, dan dia enggak peduli sama adanya ulama. Maka antum katakan innaha huna ulama. Di sini nih lagi ada ulama loh gitu loh. Seperti orang yang datang kajian. Ustadznya Ustadz kibar. Kemudian dia pasti tahu dong ada Ustadz kibar karena dia datang. Cuman dia enggak mengingkari adanya kedatangan Ustadz kibar. Cuma gayanya dia mengingkari adanya Ustadz kibar. Gayanya mengingkari ada Ustadz kibar misalnya gimana? Dia malah asik ngobrol, cuek, nyender. Nah, ini butuh ditauhid. Innaha huna ulama. Di sini lagi ada ulama loh gitu loh. Padahal dia nggak mengingkari. Cuman keadaannya seperti orang mengingkari dari gayanya. Wa kadzalika, ini yang baru dibalik. Wa kadzalika qad yunazzalul munkiru manzilata ghairil munkir. Kadang-kadang ditempatkan orang yang mengingkari seperti orang yang enggak mengingkari. Fala yu'akkad lahul khabaru. Maka enggak usah ditaukid. Idza kana ladaihi minal adillati. Kalau dia tuh sebenarnya udah ngerti banget. Wasyawahidi, dia udah punya dalil-dalil. Malau ta'ammalahu, yang kalau dia mau renungin aja sebentar, lazalal ingkaru. Sungguh akan hilang keingkarannya. Kakaulika, seperti ucapanmu, liman yungkiru faidatal ilmi, terhadap orang yang mengingkari faidah ilmu. Ya tentu dia udah tahu sebenarnya ilmu itu bermanfaat. Tapi dia kayak enggan nuntut ilmu dan sebagainya. Nah, itu tinggal antum katakan al ilmu mufid, ilmu itu bermanfaat. Gak usah ditaukid. Dia udah ngerti, cuma coba disampaikan dalam rangka apa ya? Barangkali dia baru nyadar gitu loh, bukan yang nggak ngerti. Auliman yungkiru wujudallah, atau orang yang wujud Allah, mengingkari keadaannya Allah. Tentu ya, mengingkari keadaannya Allah ini keadaan yang paling parah gitu loh. Padahal dalil-dalil menunjukkan akan adanya. Maka juga nggak usah ditaukid lah yang kayak gini. Ya, cukup antum katakan mudah-mudahan dia merenung di situ, kemudian meninggalkan keadaannya. Allahu mawjud, Allah tuh ada. Ya, nggak usah innallaha la mawjudun misalnya dan sebagainya. Nah, di sini Fani kucet apa lagi nih? Pencet apa nih? Jadi gelap semua nih. Allahu musta'an. Nah, tambahkan sedikit di antara yang keluar dari apa? Faidah ifadatul khabar tadi. Di antaranya al-insya bima'na al-amr. Ada khabar tapi maknanya nyuruh.
Nah, gimana tuh misalnya? Ucapan Rasulullah SAW, as-salatu nur, salat tuh cahaya. Ini kan khobar. Nah, tapi tujuannya tentu nyuruh kita salat supaya dapat cahaya, bisa kelihatan al-haq dan al-batil. Atau kadang-kadang al-insya, khobar, tapi maknanya larangan. Ya, enggak ngelarang tapi ada makna larangan di situ. Misal di firman al-khamru rijsun min amali syaiton. Khamr tuh perbuatan-perbuatan syaiton. Nah, ini bukan ngasih tahu nih. Ini nyuruh antum jangan minum gitu loh. Ya, kadang-kadang izharut tahassur, mengungkapkan penyesalan. Misalnya orang yang mengucapkan zahabas solihun, telah pergi orang soleh. Nah, ini bukan ngasih tahu. Tentu misalnya habis ada seorang ulama wafat, ya tentu semua orang yang di situ ya tahulah ada orang yang wafat, bukan ngasih tahu. Cuman antum dalam rangka menampakkan penyesalan. Zahabas solihun. Ya, bisa juga izharul fakhr, menampakkan kebanggaan. Fakhr ini apa ya? Mirip-mirip makna sombong, cuma agak enggak selalu negatif maknanya. Seperti ucapan orang nahnu abnaul majd. Kami anak-anaknya orang-orang yang punya kedudukan. Nah, ini tentu ketika diucapkan sebagian orang tahu dia anak-anaknya bangsawan misalnya. Nah, cuma dalam rangka menampakkan kebanggaan. Ada juga at-tahdid wal wa'id, ancaman. Khobar tapi bentuknya ancaman. Misalnya inna batasya rabbika lasyadid. Sungguh azabnya Rabbmu sangat dahsyat. Nah, ini bukan cuma ngasih tahu nih. Tentu untuk mengancam. Ada juga mencela tadi seperti lakum dinukum waliyadin itu ada tadi. Izharut ta'ajjub dan sebagainya. Ya, izharul madah, menampakkan pujian seperti Muhammadun shadiqun amin. Muhammad adalah orang yang benar lagi terpercaya. Atau mengkritik bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Seburuk-buruk nama adalah kefasikan setelah keimanan. Nah, ini untuk mengkritik. Al-irsyad wa ta'lim dan seterusnya. Ya, jadi kalimat-kalimat khobar ini bisa keluar dari hukum asalnya dan itu bisa kita rasakan dari az-zauqus salim. Ya, perkara-perkara yang apa? Diindrai lah, insting ya. Antum paham sendiri. Walaupun antum nggak paham namanya, cuma paham kemana, nggak hafal nama istilahnya, tapi antum paham kemana maknanya. Dan ini kalau antum renungin banyak di Quran dan akan lebih memberi faidah. Seperti ucapan lakum dinukum waliyadin. Siapa di antara antum yang baru tahu ternyata itu celaan? Hah? Mungkin banyak kan? Kita kan taunya ya udah itu ucapan kayak ucapan biasa aja. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ternyata para ulama balaghah nganggapnya itu taubih, celaan ya. Berarti maknanya kayak bagi lo agama lo, bagi gua agama gua. Kalau bahasa kita aja gitu tuh. Nah, ada satu lagi ayat yang sering dipakai buat ini. Orang liberal, padahal itu lagi mencela. Yang habis ayat kursi apa? La ikraha fiddin, gak ada paksaan dalam agama. Itu kan disini diungkapkan tuh. Coba lanjutin ayatnya. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Udah jelas mana sesat, udah jelas mana petunjuk, mana kesesatan. Berarti la ikraha fiddin di situ maksudnya apa? Gak ada paksaan dalam agama, serah lo gitu loh. Orang udah jelas kok salah mana benar. Ini taubih juga. Celaan ini. Nah, ini sering dipakai setengah itu loh sama orang liberal. Nggak boleh dakwah, nggak boleh maksa dong dalam dakwah. Kan Allah katakan la ikraha fiddin. Coba lanjutin. Ya, qad tabayyana rusdu minal, udah jelas mana benar, mana sesat. Enggak ada paksaan, terserah lo mau beragama mau enggak, terserah lo. Nah, ibaratnya seperti itu. Nah, ini khobar dalam makna taubih. Nah, ini kalau antum pahami lebih nikmat dalam baca Al-Qur'an atau dalam memahami agama Allah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, kita lanjut setelah Syawal. Maksudnya balagonya setelah Syawal ya. Setelah Syawal. Setelah Ramadan.